Halo, nama saya Aziz Parulian. Saya co-founder dari Misibu Roaster. Misibu Roaster tuh dari tahun 2019. Misibu tuh artinya kangen ibu. Kebetulan kenapa dikasih namanya Misibu atau kangen ibu? Peran ibu kayak mungkin pas kita lahir dan tumbuh, kita kayak kanvas kosong lah ya. Terus yang ngisi ibaratnya gambar dasar lah di kanvas kosong itu ya ibu kita. Kalau awalnya Misibu sendiri itu kan namanya untuk restoran waktu itu. Pada saat kita buka roastery, akhirnya kita decide untuk pakai nama yang sama dengan restoran yang udah ada sebelumnya. Terus ada musibah COVID, akhirnya restorannya nggak bisa lanjut. Akhirnya kita fokus di roastery. Kalau di Misibu Roaster itu kita ada Misibu Roaster and Showroom. Nah, showroom itu kayak selayaknya showroom mobil lah. Jadi orang bisa test drive, tapi test drive-nya kopi. Terus bisa datang lihat barangnya di showroomnya Misibu gitu. Efek terbesarnya sih sebenarnya di brand image sama trust terhadap brand. Bagaimana calon customer atau customer ngelihat brand kita karena kita punya sebuah tempat atau wadah yang cukup serius untuk mereka bisa nyobain kopi kita, atau tempat ini juga bisa dipakai sebagai training space lah untuk beberapa customer yang punya agreement atau kontrak sama kita. Jadi staff-staffnya juga bisa di training di sini. Jadi efeknya lumayan besar sih. Selain di Bali ada di Pontianak, Makassar, sama Medan. Yang namanya kita start bisnis ya, build something dari kosong itu, pasti yang dikorbanin paling banyak menurut saya waktu sih. Karena 24/7 tuh udah pasti kalau kalian punya bisnis. Terus apa yang kalian pikirin udah pasti bisnisnya aja. Apalagi waktu awal start. Selain uang ya udah pasti karena buka bisnis butuh modal. Tapi yang paling mahal itu waktunya. Setelah jadi entrepreneur atau pebisnis gitu, mikirnya udah pasti kan gimana brandnya terus berkembang dan dikenal sama pasar juga lebih luas. Tapi kalau berusaha atau punya usaha, lebih ke kayak legasinya sih. Jadi apa sih yang bisa ditinggalin Misibu di industri ini? Karena kalau menurut saya kalau sebuah badan usaha ya atau company gitu bisa meninggalkan sebuah bekas di industri tersebut, pasti udah ada uangnya. Kalau yang pertama dari fraud ya, atau misalnya ada pencurian gitu di dalam bisnis F&B, itu benar sih. Kita pribadi di Misibu pun kita pernah mengalami musibah seperti itu. Cara menghindarinya, sepengalaman saya ya, teknologi itu membantu ketika kita itu bisa mencari celah ada kehilangan atau dicuri dengan teknologi lebih mudah karena bisa ngecek stok gitu dari teknologi yang kita pakai. Contohnya kalau di Misibu kita pakai ISB. Barang yang keluar sama barang yang masuk kan kalau misalnya tidak sinkron gitu, nggak balance lah ya, itu kan berarti kemungkinan besar ada sesuatu yang salah lah di situ. Nah, salah satunya itu sih menurut saya yang ngebantu misalnya ada maling atau penipuan lah gitu, atau bawa kabur barang misalnya atau uang. Kedua, banyak pebisnis yang tidak menganggap cash flow itu hal yang serius. Padahal itu adalah salah satu celah di mana bisnis kalian itu stuck karena berantakannya sebuah cash flow. Makanya ini tuh hal yang serius. Kalau misalnya kalian punya sesuatu atau sebuah sistem ya atau teknologi yang bisa membantu kalian dalam masuk keluarnya uang, kalau bisa ya digunakan. Tanpa teknologi bisa, tetap bisa manual misalnya semua dicatat, tapi kan sangat sulit ya, apalagi kalau kalian punya database atau customer yang mungkin jumlahnya di atas 500 gitu. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan sistem ya lebih mudah pasti karena bisa difilter. Jadi kalian bisa menghitung masuk keluarnya uang dengan mudah tanpa harus manual yang nyari satu-satu. Alasan mendasar kenapa sistem ISB, seperti saya mention sebelumnya, supaya membantu konsistensi. Terus aksesnya ya, kayak saya kan mungkin nggak setiap hari ada di toko, saya bisa akses dari mana aja sih. Kalau misalnya ngomongin market cap-nya pasti lebih luas ya sekarang. Jadi menurut saya marketnya semakin luas hari ini, udah pasti. Kesempatannya pasti juga lebih luas untuk para calon pebisnis. Karena kan marketnya semakin banyak. Tapi persaingannya pun pasti semakin rapet. Kalau dulu mungkin 2014-15 lah waktu saya punya coffee shop di Bekasi itu nggak sesusah hari ini nyari orang ngopinya karena pilihannya dikit gitu. Jadi banyak yang datang ke tempat saya karena
ya nggak ada pilihan lain gitu. Tapi kalau hari ini, kalau kalian nggak punya sesuatu yang bisa nge-boost supaya orang milih kalian, susah karena pilihannya udah banyak. Kalau dibilang udah puas belum, pasti mau ada yang dicapai lagi, pasti ada. Tapi kalau kita itu mengukurnya selalu dari tadi yang saya bilang, dari bagaimana orang melihat misimu. Kalau ngomongin uang itu menurut saya sesuatu yang akan ikut ketika orang tuh punya pandangan yang bagus, berbeda dan luar biasa terhadap sebuah brand tersebut gitu. Jadi otomatis ya uangnya pasti ada. Saya Aziz Parulian, co-founder Misibu Roaster. Saatnya Anda menjadi entrepreneur serba bisa bersama ISB.